Om Swastiastu. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Dunia Balian. Nah, di sini kita tidak akan mengeksplor ke tempat-tempat yang angker nih. Jadi di sini kita akan duduk santai sambil ngopi dan kita akan membahas tentang Hari Raya Suci Galungan. Nah, bersama saya Jirwadi Dengan saya Yoga. Di sini kita akan sharing tentang Hari Raya Suci Galungan. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe supaya kami tetap bisa berkarya. Saksikan terus Dunia Balian, tetap jaga alam bawah sadar. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Apa sih arti dari Hari Raya Galungan itu, Bro? Oke, terima kasih. Jadi di sini saya akan berbicara berdasarkan apa yang saya ketahui dan saya sharing berdasarkan pengalaman saya. Mungkin banyak sekali kekurangan yang akan saya sampaikan. Nah, bagi teman-teman yang menonton video ini mungkin lebih tahu dan lebih memahami bisa melengkapi video ini dengan menulis di kolom komentar. Oke, jadi Hari Raya Suci Galungan adalah hari raya yang dimana kita yakini di sana ada yang namanya kemenangan Dharma melawan Adharma. Dan di Hari Raya Suci Galungan itu ada banyak rangkaian upacara yang seperti ada Sugihan Bali, ada yang namanya pemasangan penjor, ada yang namanya penampahan, dan upacara yang lain. Jadi Hari Raya Suci Galungan adalah hari raya yang jatuh 210 hari sekali atau 6 bulan kalender Bali. Dan di sana kita merayakan kemenangan Dharma melawan Adharma yang dimulai yang dinamakan Selai Galungan kalau bahasa Balinya. Jadi di sana adalah kita pemujaan pada Sang Dewa Sangkara, di mana kita ngarahin saraning tubuh supaya berbunga dengan baik, berbuah dengan baik, dan tumbuh dengan baik, dan berdaun dengan baik, supaya kita menjadikan sarana upacara untuk merayakan hari suci dari Galungan tersebut. Setelah yang namanya ada Dukok Pengarah, kita masuk ke dalam hari raya pembersihan yang disebut dengan Sugihan Bali dan Sugihan Jawa. Menurut pandangan itu, Sugihan Bali dan Sugihan Jawa, apakah kita harus memilih salah satu sugihan tersebut? Oke, jadi di sini teman-teman yang nonton video ini dan masyarakat Bali pada umumnya sering kita keliru yang namanya memaknai dari hari raya Sugihan Bali dan Sugihan Jawa. Jadi Sugihan Jawa bukan berarti kita orang yang bukan asli Bali atau orang yang berasal dari Jawa merayakan Sugihan Jawa, dan kita orang Bali asli merayakan Sugihan Bali. Yang dimana makna dari Sugihan itu adalah hari pembersihan, hari yang namanya ada penyucian diri dan penyucian alam. Yang disebut dengan Sugihan Jawa adalah penyucian makrokosmos atau buana agung, yang dimana kita di dunia nyata bisa melakukan yang namanya Sugihan Jawa atau pembersihan buana agung itu secara skala. Contohnya seperti kita bersih-bersih di area tempat suci seperti pura, seperti pemerajan, dan rumah pekarangan kita seperti itu. Jadi setelah itu kita melakukan yang namanya keesokan harinya yaitu Sugihan Bali, yang dimana di sana dimaknai adalah penyucian mikrokosmos atau buano alit, yang dimana kita menyucikan buano alit atau diri kita sendiri dengan cara melakukan persembahyangan, menguatkan rohani kita seperti itu. Karena setelah yang namanya ada rangkaian pembersihan, kita akan diuji oleh 3 buta yang turun ke dunia sebelum hari raya Galungan. Bisa dijelaskan 3 buta itu? Jadi 3 buta yang turun ke dunia ini yang saya sebut adalah yang pertama di hari raya Penyekeban, yaitu di Bali kan yang disebut hari raya Penyekeban. Di sana turun Sang Buddha Dumbulan, turun ke dunia menggoda kita supaya makna dari hari raya Penyekeban itu adalah mematangkan apa yang mentah menjadi mentah, apa yang tidak bisa dimakan menjadi bisa dimakan. Jadi dia menggoda kita supaya mematangkan membatalkan kematangan kita untuk melakukan yang namanya hari raya Galungan, mematangkan diri kita melakukan yajna seperti itu. Jadi kita harus bisa mematangkan diri kita supaya bisa memenangkan Sang Buddha Dumbulan untuk selanjutnya melawan Sang Buddha Galungan, itu keesokan harinya di hari raya penjajahan.
beliau akan turun ke dunia, menjajah kita sedemikian rupa, menggoda kita supaya tidak terjadi yang namanya kemenangan dharma. Jadi beliau turun menjajah kita, dan kita harus bisa melawan itu, dimana di hari raya penjajahan itu kita sudah melakukan yang namanya rangkaian upacara, mempersiapkan segala macam seperti sarana upacara berupa makanan dan minuman, buah-buahan, sebagai macam lainnya. Di sanalah kita bertapa, yang artinya tapa itu adalah diam, renung bahwa kita bisa melawan itu, bisa yang namanya melewati daripada Sang Buddha Galungan. Sehingga keesokan harinya di hari raya penampakan, yaitu turun Sang Buddha Amangkurat, turun ke dunia. Dimana kalau di Bali kan hari raya penampakan itu biasanya meriah gitu loh. Pagi-pagi para orang tua kita sudah mau patung. Kalau di Bali kan biasanya mau patung gitu ya, mau patung, biasanya ada pemotongan hewan berupa babi, yang dimana babi itu disimbolkan adalah dimana di sana ada yang namanya sifat rajas dan tamas, adanya sifat kebodohan, adanya sifat kemalasan. Jadi di sana beliau turun menggoda kita supaya pikiran kita goyah, supaya diri kita goyah, tidak bisa memenangkan yang namanya dharma. Jadi di sanalah kita memotong babi tadi, untuk mengaturkan kepada yang diri Buddha bahwa sebenarnya pemotongan babi itulah pemujaan kepada Buddha, agar kita bisa mengalahkan Sang Buddha Amangkurat tersebut dan merayakan hari raya suci Galungan. Nah, di hari raya penampakan tersebut, di sore harinya kita melakukan pembersihan, yang namanya pembersihan. Terus di sana ada yang namanya pemasangan penjor seperti itu. Bisa dijelaskan makna dari penjor itu? Jadi biasanya kalau di Bali penjor itu dipasang sedemikian rupa, semewah mungkin. Kan kalau orang-orang seni di Bali biasanya memasang penjor dengan banyak berupa atribut-atributnya itulah. Ada yang berisi lampu, ada yang naga masuki. Ya kayak itu. Ada yang bilang itu adalah berbentuk dibikin bentuk naga seperti naga basuki seperti itu. Jadi begitulah kita sebagai manusia, sebagai umat Hindu, begitu besarnya antusias kita merayakan yang namanya hari suci kemenangan dharma melawan adharma. Jadi kadang-kadang kita saking semangatnya tuh keliru. Pemasangan penjor itu biasanya sebelum hari raya Galungan, kita jauh sebelum itu 1 minggu biasanya sudah memasang penjor itu. Sebenarnya itu keliru, karena penjor itu bisa dipasang kalau kita bisa memenangkan ketiga buto, bisa menyomyo ketiga buto itu, baru ada yang namanya pemasangan penjor. Karena tidak perlu mewah, yang penting penjor itu memiliki yang namanya pada gantung, pada tempat, dan pada buka seperti itu. Nah, di sini saya mau sharing tentang keadaan kita di Bali dan di dunia juga begitu. Karena di masa pandemi COVID-19 ini kita banyak sekali mengalami kesulitan dalam segi finansial pasti, dan segi ekonomi. Nah, di mana segi positif yang kita ambil orang Bali bilang, walaupun dia sudah jatuh, tapi ada agaknya gitu. Ada hikmah kalau kita ada hikmah yang bisa kita ambil di sana. Jadi di mana kita didekatkan kembali kepada keluarga, kepada orang-orang terdekat kita, saudara, mungkin orang tua dan anak. Di mana kita di hari normal kita sibuk bekerja mencari materi supaya bisa melanjutkan hidup. Nah, di sini ketika ada pandemi seperti ini dan bertemu di hari raya Galungan, kita masih menghadapi pandemi COVID-19 ini. Jadi di sanalah mari kita bersama-sama bisa menyomyo ketiga buto ini, bisa mengalahkan ketiga buto ini, bahwa di sana di hari raya suci Galungan, setelah hari raya penampakan itu, bahwa di sana kita melakukan hari raya suci Galungan. Kali Parisado itu disahkan sebagai Yudalan Jagat nih. Tapi bukan berarti dunia ini dimulai sejak Galungan itu, tapi itu disimbolkan saja bahwa di hari Galungan adalah Yudalan Jagat seperti itu. Jadi kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu Sang Yang Widiwasa, bahwa di sana beliau sudah memberikan banyak anugerahnya berupa hidup, berupa bayi sabda dan hidup, berupa banyak sekali anugerah-anugerah beliau seperti itu. Nah, setelah itu kita mengenal yang namanya Hari Raya Kuningan, 10 hari setelah Hari Raya Galungan yang jatuhnya di Puncak Kuningan. Di sana pasti identik dengan
kalau hari raya Kuningan tuh pasti ada nasi kuning, tumpeng nasi kuning gitu ya. Pasti kalau biasanya orang tua saya bikin pasti enak gitu, karena ada nasi kuning, ada ayam gitu. Jadi di sanalah kita sang yang guru, bertaruh guru dan sambutan leluhur kita turun ke dunia agar bisa kita doakan supaya mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan. Mungkin kalau yang mau berinkarnasi bisa berinkarnasi kembali sebagai manusia menjalani karma di dunia ini. Dan timbal baliknya leluhur kita memberkati kita, di mana di hari raya Kuningan itu biasanya kan kalau Kuningan kebadannya sampai jam 12, upacaranya sampai jam 12, karena di sanalah kalau leluhur kita turun ke dunia memberkati kita, di mana kita apa yang kita capai selama ini, misalnya dari segi materi, kita sudah bisa membeli rumah, membeli mobil atau membeli kendaraan seperti itu. Di sanalah kita melakukan upacara puji syukur kepada beliau supaya apa yang kita sudah miliki mempunyai arti, mempunyai berkah seperti itu. Nah, di hari raya suci Galungan ini dan Kuningan ini di momen-momen yang sangat sakral, saya bilang ya, sangat bahagia. Walaupun di masa pandemi COVID ini banyak sekali cobaan kita, banyak sekali yang harus kita lewati. Mari kita maknai hari raya suci Galungan ini dengan sederhana, dengan simpel. Dan disinilah kita diuji bahwa betul-betul kita bisa memahami hari raya Galungan ini, betul-betul bisa meresapi yang mengalahkan ketiga muda ini, supaya benar-benar dalam hati kita, benar-benar dalam pikiran kita tidak ada yang namanya pikiran buruk yang disebutkan sebagai adharma, akan memunculkan pikiran yang baik yang disebut dengan dharma, seperti itu. Nah, teman-teman umat Hindu Sedharma, bersama saya Jiro Adi dan Yoga. Di sini saya segenap kru Dunia Bayan mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan, kemenangan Dharma melawan Adharma. Semoga di Hari Raya Galungan dan Kuningan ini betul-betul membuat kita menjadi manusia yang jauh lebih baik dan manusia yang berguna bagi keluarga dan masyarakat. Oke, kita akhiri videonya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar kami tetap berkarya. Saksikan terus Dunia Bayan, tetap jaga alam bawah sadar. Om Santi 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 Om.